Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayunanda Zaskia dari Prodi PAI semester 6, kelas non-reguler dengan nomor NIM 2122012257. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching, yaitu tentang metode karya wisata. Sebelum kita memasuki apa itu metode karya wisata, kita akan membahas struktur pembahasan. Yang pertama, yaitu ada pengertian karya wisata. Yang kedua, metode karya wisata. Yang ketiga, tujuan teknik karya wisata. Yang keempat, langkah-langkah dalam menggunakan metode karya wisata. Yang kelima, kelebihan metode karya wisata. Yang keenam, kekurangan metode karya wisata. Dan yang terakhir yaitu contoh kegiatan dokumentasi metode karya wisata. Yang pertama yaitu pengertian karya wisata. Karya wisata dapat dikatakan sebagai kegiatan perjalanan atau kunjungan lapangan adalah suatu perjalanan oleh sekelompok orang ke tempat yang jauh dari lingkungan normal. Tujuan perjalanan biasanya pengamatan untuk pendidikan, non-eksperimental, penelitian atau untuk memberikan pengalaman siswa di luar kegiatan sehari-hari mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati subjek dalam keadaan alami dan mungkin mengumpulkan sampel. Dalam budaya barat, orang pertama kali menemukan metode ini selama bertahun-tahun di sekolah ketika sekolah diambil pada pelajaran untuk mengunjungi geologis atau geografis fitur landscape. Misalnya, sebagian besar penelitian awal ke dalam ilmu-ilmu alam adalah formulir ini, yaitu Charles Darwin. Charles Darwin merupakan contoh penting dari seseorang yang telah berkontribusi untuk mengetahui ilmu pengetahuan penggunaan field trip. Selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode mengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh peserta didik. Namun diharapkan siswa membuat laporan dan didiskusikan bersama dengan peserta didik yang lain serta didampingi oleh pendidik, yang kemudian dibukukan. Banyak istilahnya yang dipergunakan pada metode karya wisata ini, seperti video wisata, study tour, dan sebagainya. Metode karya wisata dalam waktu pelaksanaannya ada yang dalam waktu singkat, dan ada pula yang dalam waktu beberapa hari atau waktu panjang. Contohnya, karya wisata ke museum terdekat ada di kota itu sendiri, hanya memerlukan waktu singkat. Sedangkan karya wisata yang pelaksanaannya dalam waktu panjang, seperti karya wisata keluar kabupaten, keluar provinsi atau keluar kota, dan beberapa lainnya, yaitu berhari-hari atau membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu teknik tujuan karya wisata. Di sini ada 3. Yang pertama, dalam melaksanakan karya wisata, diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Dan yang kedua, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang, serta dapat bertanya jawab. Mungkin dengan jalan demikian, mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran, ataupun pengetahuan umum. Dan yang terakhir, yang ketiga, juga mereka bisa melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya, agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama. Ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode karya wisata. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu persiapan. Mempersiapkan apa yang harus dilakukan atau disiapkan ketika ingin melakukan karya wisata. Dan yang kedua yaitu perencanaan. Sehingga sebelum kita melakukan metode karya wisata, sudah merencanakan apa yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Di mana pelaksanaan ini yang akan dilakukan langsung di lapangan ketika melakukan metode karya wisata. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pembuatan laporan akhir karya wisata. Setelah kita melakukan pengamatan, penelitian, ataupun percobaan, kita akan mengumpulkan data yang telah kita amati, yang telah kita lihat, dan lainnya. Kita diakhiri dengan membuat laporan dari karya wisata tersebut. Metode karya wisata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu, yang pertama, siswa akan memperoleh pengalaman langsung. Dan yang kedua, meningkatkan minat perhatian siswa dalam mempelajari sesuatu. Dan yang ketiga, yaitu dapat memperkaya dan menyempurnakan pengetahuan yang diperoleh siswa dalam kelas.
Selanjutnya yaitu kekurangan metode karya wisata. Yang pertama yaitu memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan perencanaan yang dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, unsur studi terabaikan. Yang keempat, pengawasan yang lebih ketat terhadap peserta didik saat di lapangan. Yang kelima, biaya cukup mahal. Dan yang keenam yaitu perlu tanggung jawab dari pendidik maupun sekolah atas kelancaran metode karya wisata ini. Selanjutnya yaitu contoh kegiatan dokumentasi metode karya wisata. Nah, yang pertama kita bisa melakukan metode ini ke museum terdekat. Contoh kita berkunjung ke Kota Tua. Dan yang kedua ke pantai untuk meneliti dan melihat keindahan alam. Dan selanjutnya yaitu dengan bercocok tanam di lingkungan sekitar. Dan lain-lain masih banyak sekali untuk menggunakan atau menerapkan metode karya wisata ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ketika kita ingin menerapkan metode karya wisata. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.